Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Ibu Mulyadi, Kepala Sekolah SDN 5 Gedong Salam. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 5 Gedong Salam. Pertama-tama, alhamdulillahirabbil alamin, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan kelas 1 dengan keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya mulai untuk diseminasi pembelajaran mengenai budaya positif, di sini terlebih dahulu saya mau menyampaikan terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan saya kesempatan dan waktu untuk melaksanakan tugas dari program pendidikan guru penggerak yang saya ikuti. Kemudian untuk Bapak Ibu guru yang lain, saya juga menyampaikan terima kasih karena ketersediaannya dalam mengikuti diseminasi saya untuk materi budaya positif. Jadi untuk mempersingkat waktu, di sini langsung saya mulai saja untuk materi inti mengenai budaya positif. Jadi apa budaya positif itu? Nanti akan kita temukan di materi slide selanjutnya. Nah, latar belakang dari adanya budaya positif ini adalah lahir dari asas pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang mana beliau mengatakan bahwa pendidikan merupakan pemberian tuntunan atau penuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi yang inti yang mau diharapkan dari sosok Ki Hajar Dewantara ini adalah kita sebagai guru itu hanya menuntun. Kalau kita hanya menuntun, berarti kira-kira kita boleh memaksakan anak apa tidak? Boleh ngomong Bapak Ibu? Tidak boleh memaksa. Memaksa dalam artian apa? Di sini memaksa dalam artian ingin mengubah anak menjadi seperti apa yang kita inginkan. Selama ini mungkin kita pembelajarannya itu menuntut pada acuan kurikulum. Nah, kurikulumnya seperti itu, kita tuntut anak untuk menjadi seperti itu. Padahal kita tidak boleh hanya mengacu pada kurikulum saja, tapi kita juga harus melihat dari masing-masing karakteristik anak yang mana mereka itu memiliki bakat dan minat yang berbeda-beda. Kalau bakat dan minat itu kan sudah bawaan dari lahir. Jadi istilahnya di sini ada kata-kata kodrat anak. Jadi anak itu memiliki potensi yang berbeda, kemudian minat yang berbeda dan bakat yang berbeda-beda itu. Nah, bagaimana caranya seorang guru itu bisa menuntun anak dengan segala perbedaan itu agar sampai di pengembangan yang optimal berkaitan dengan potensinya masing-masing. Nah, di sini
pendidik itu harus dapat menuntun anak berdasarkan kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu untuk dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Sebenarnya anak lahir itu sudah membawa dasar jelek dan dasar baik, istilahnya seperti itu. Tapi di sini kita hanya menuntut bukan untuk menghilangkan, tapi untuk mengurangi. Yang dasarnya kurang baik itu kita hilangkan atau bukan hilangkan, dikurangi. Kalau dasar baiknya kita kembangkan, seperti itu. Kemudian agar dapat tumbuh sesuai dengan kodrat zaman dan pengembangan kodrat alam seorang anak. Dimaksud di sini kodrat zaman adalah berkaitan dengan perkembangan zaman. Jadi anak-anak itu harus mampu hidup sesuai dengan zamannya. Nah, kita membantu dan menuntun untuk itu. Nah, tapi juga harus tetap melihat antara kodrat alamnya. Kodrat alamnya itu apa? Budaya yang ada di lingkungan anak itu sendiri. Jadi meskipun kita juga mengikuti perkembangan zaman, tapi tetap tidak melupakan dengan budaya yang ada di lingkungan anak. Seperti itu. Kemudian, nah dari adanya latar belakang tadi, sudah sewajibnya guru itu bertanggung jawab untuk menciptakan bagaimana suatu lingkungan itu dapat positif bagi perkembangan dari anak-anak itu tadi. Jadi kita mempunyai tugas untuk menciptakan suatu lingkungan yang positif, dan lingkungan yang positif ini tidak bisa saya lakukan sendiri. Jadi harus ada kerjasama antara semua pihak sekolah, baik kepala sekolah, guru, atau wali murid dan anak-anak itu sendiri. Nah, jadi tidak bisa hanya satu orang saja yang berusaha untuk menciptakan lingkungan positif, tapi harus ada kerjasama dari semua pihak. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Jadi sebelum menjadi budaya, pasti ada setiap perilaku-perilaku yang dibiasakan yang akhirnya menjadi sebuah budaya. Di sini saya tekankan lagi, di sini saya bukan menggurui atau istilahnya mimpi dengan ini, tapi kita sama-sama belajar karena saya di sini juga masih belajar dan butuh Bapak Ibu semua untuk bisa mewujudkan hal ini. Nah, sebelum saya lanjutkan, di sini saya mau membahas teori kontrol. Bapak Ibu di sini apakah pernah bermain saling mengepalkan tangan, kemudian teman yang satunya itu membuka dengan sekuat tenaga? Pernah tidak? Nah, kan biasanya kalau pas zaman dahulu kecil kan nyimpan apa itu rebutan, kemudian kan didengkong istilahnya kalau dalam bahasa Jawa, dierahkan itu, kemudian yang satunya itu musuhnya itu menghalalkan segala cara, mau menggelitik atau membuat tertawa atau dia mau membuka dengan sekuat tenaga, itu bebas. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, ketika kita mau genggam tangan ini, kemudian oleh orang lain itu diusaha dibuka, sebenarnya yang mempunyai kontrol untuk membuka tangan itu siapa? Yang punya tangan atau yang mau membuka tangan? Kira-kira yang kontrol mau membuka atau tidak itu yang punya tangan atau yang mau membuka tangan? Yang punya tangan. Jadi kita samakan dulu ya persepsinya. Iya, benar. Jadi untuk kontrol itu yang memiliki adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Orang lain hanya berusaha untuk membuat dia seperti apa yang kita inginkan, tapi kita mau atau tidak itu terserah kita. Jadi itu dulu teori kontrol nanti yang berkaitan dengan materi selanjutnya. Yang perlu ditekankan adalah, jadi kalau kita mengajak anak atau minta anak berbuat sesuatu, itu kontrolnya bukan di guru, tapi di anak. Kita bisa meminta, tapi tetap pilihan itu ada di anak, dia mau berbuat seperti itu atau tidak. Betul ya? Nah, kemudian perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid itu adalah salah, karena yang mengontrol dirinya sendiri adalah murid itu sendiri. Nah, di sini nanti kita itu berupaya untuk anak itu mau melakukan sesuatu yang baik itu atas
dia sendiri. Jadi kalau misalkan tidak ada gurunya, dia juga mau melakukan itu, bukan atas dasar karena gurunya ada, takut dengan gurunya, sehingga dia melakukan itu. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi biasanya, ini mungkin saya juga sering melaksanakan kritikan, kadang ucapan-ucapan pedas yang kemudian menyinggung perasaan. Nah, di sini itu sebenarnya kalau kita mengkritik dengan ucapan-ucapan yang keras, yang tegas, yang istilahnya menyinggung atau menyindir istilahnya, itu bukan malah menguatkan karakter anak, tapi justru dia itu menjadi orang yang negatif. Jadi merasa salah, kemudian dia itu istilahnya kalau lama-lamaan seperti itu, ujung-ujungnya dia akan merasa minder, istilahnya begitu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu berupa pujian, hadiah, penguatan positif seperti itu kalau misalnya juara ada piala dan lain sebagainya, itu tidak selamanya baik. Jadi ilusi ini nanti kenapa kok tidak penguatan positif ini kok tidak selamanya baik? Karena mereka melakukan itu karena ada hadiah, bukan atas dasar karena dia ingin melakukan itu dari dalam dirinya sendiri. Kalau tidak ada dia, ya sudah, bisa-bisa dia tidak mau mengusahakan apa yang mau dia raih. Jadi karena hasil itu. Kemudian yang selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kan kalau selama ini itu kita, termasuk saya, dalam mengajar mungkin anak saya sendiri di rumah atau murid-murid di sekolah, itu kan kita istilahnya memaksa kehendak anak-anak itu ingin menjadi seperti apa. Padahal salah, karena kita hanya menuntut untuk tadi, kita tidak berhak untuk memaksa karena posisi kontrol ada di mereka sendiri. Nah, dari situ kita perlu ada perubahan paradigma belajar dari yang dulu berasal dari ada stimulasi dan respon. Kalau sekarang itu kita harus berpegang teguh dengan teori kontrol. Yang pertama berkaitan dengan realitas atau kebutuhan kita sama. Jadi kita kan biasanya memandang semua kebutuhan atau apa yang dibutuhkan anak itu sama, padahal tidak. Sama-sama mau berangkat ke Jakarta, tapi ada anak atau orang itu yang lebih nyaman lewat jalan tol, ada yang nyaman lewat jalan Blitar dan lain sebagainya, itu yang perpisahan asli-asli seperti itu. Tapi tujuannya sama, untuk sampai ke Jakarta. Nah, jadi kita tidak boleh untuk memaksakan prosesnya. Nah, untuk teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi kita butuh apa di dalam perjalanan itu. Kalau kita mau lewat jalan tol, nanti kita butuhnya apa? Kalau kita lewat Blitar, kita butuhnya apa? Jelas kalau lewat jalan tol kita butuhnya karcis. Kalau dalam Blitar enggak. Jadi itu maksudnya kebutuhan yang berbeda. Nah, semua orang melihat hal yang sama itu kalau stimulus respon. Tapi kalau di teori kontrol, kita itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Tidak semua orang itu punya pandangan yang sama. Kemudian yang selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita kalau di stimulus respon. Tapi kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami bahwa pandangan orang lain tentang dunia itu beda-beda, tidak sama dengan kita. Tuh. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kalau di stimulus respon selama ini kita itu berpendapat bahwa perilaku buruknya itu merupakan suatu kesalahan. Salah, itu salah. Kita mesti mengejar seperti itu. Tapi dalam teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Kenapa dia berbuat salah? Kenapa dia berbuat melenceng? Kenapa dia itu istilahnya kok tidak manut? Itu mesti ada tujuannya. Atau kebutuhan dia yang dia butuhkan itu tidak terpenuhi, makanya dia berperilaku seperti itu. Intinya setiap perilaku yang dia lakukan, baik itu baik atau buruk, memiliki tujuan tertentu. Nah, selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya, tapi kalau teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, tapi teori kontrol tidak bisa mengontrol orang lain. Kita hanya bisa menuntut posisi kita sebagai guru. Yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau kita
itu sudah ngomongi anak, terus gagal akhirnya kita marah maksa. Ya itu nggak boleh. Kemudian teori kontrol yang kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau anak ternyata tidak mau melakukan apa yang diperintahkan, jadi kita harus berkoordinasi. Nah sebaiknya gimana? Jadi kita koordinasi dengan orang yang bersangkutan, bukan kita yang menentukan sendiri kita harus berbuat apa. Kemudian model berpikir menang kalah. Tadi di sini model berpikir menang. Maksudnya menang kalah itu antara guru dan murid. Kalau murid manut, kita menang, mereka kalah. Tapi kalau teori kontrol, muridnya juga menang, kita juga menang, gitu. Jadi kita istilahnya itu memperhatikan kebutuhannya, kita tidak boleh memaksa, ada perubahan baik dari dalam diri anak, dan kita pun juga merasakan keberhasilan untuk membuat anak menjadi lebih baik. Nah itu menang, win-win solution dalam bahasa Inggris. Nah ini tadi sudah saya sebutkan berkaitan dengan motivasi perilaku manusia. Jadi semua yang dilakukan anak baik itu buruk atau tidak, itu ada motivasi di dalam dirinya. Motivasi perilaku manusia yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu motivasi yang pertama. Jadi menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Jadi kalau contohnya ini, yang paling sederhana datang terlambat. Datang terlambat itu mereka berusaha disiplin itu untuk apa? Apakah hanya untuk takut dimarahi gurunya, atau takut dihukum, atau takut karena nanti dihukum di depan terus malu seperti itu. Nah itu adalah masuk ke motivasi yang pertama. Jadi untuk menghindari rasa tidak nyaman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau tadi itu berkaitan dengan hukuman, kalau sekarang untuk imbalan atau penghargaan, contohnya hadiah, pujian seperti itu. Oh jadi aku tak berangkat paling pagi karena aku pengen dipuji Buya, saya karena Buya yang paling pagi datangnya. Nah itu adalah masuk yang kedua. Tapi ketika nanti Buya tidak ada, bisa saja karena Buya tidak ada, yang memujinya tidak ada, dia akan bersikap ya sudah seperti biasanya. Nah yang ketiga, motivasi yang diharapkan akan muncul kepada masing-masing individu, yaitu berkaitan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau masalah datang terlambat itu tadi apa? Berarti bukan karena takut dihukum, bukan karena ingin mendapatkan pujian, tapi karena dia merasa saya memerlukan itu. Kenapa? Karena saya ingin menjadi orang yang disiplin. Sudah, berhenti dari situ saja. Nah, atas penjelasan ini berarti kita dapat menyimpulkan bahwa untuk motivasi yang pertama dan kedua tadi itu merupakan motivasi eksternal, di mana dia melakukan sesuatu itu atas dasar dari orang lain. Kalau yang satu dan dua, jadi apa yang akan terjadi jika saya terlambat? Itu untuk yang pertama. Yang kedua, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Hadiah apa? Hadiah apa yang saya dapat? Nah ini motivasi eksternal, berasal dari orang lain. Tapi kalau yang ketiga, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Apakah nanti saya akan jadi orang yang teledor, atau saya akan menjadi orang yang disiplin? Berkaitan dengan dirinya sendiri. Ini masuk ke motivasi internal, di mana motivasi inilah yang seharusnya dan kita usahakan ada pada diri anak. Nah, di mana motivasi internal ini nanti merupakan tujuan dari adanya disiplin positif. Contoh kasus, di sini ada kasus. Ibu anak guru kelas 2 SD mendapatkan masalah, tidak bisa tertib dalam pintu kelas, selalu berebutan pada saat jam istirahat selesai, rebutan masuk ke dalam kelas. Nah ini guru kelas 2 ini. Nah kemudian mengganggu jalannya pembelajaran karena harus menunggu anak agar tertib. Lah ibu anak ini mempunyai cara mengiming-imingi murid dengan stiker bintang. Jadi ketika masuk dengan tertib, bisa tertib, dia mendapat stiker bintang. Ternyata berhasil. Dengan adanya pemberian stiker bintang tadi ternyata berhasil. Nah, suatu hari Bu Anas ini sakit, terpaksa digantikan Pak Heru di sini.
Heru itu tidak tahu kalau ternyata ada stiker bintang. Nah, karena tidak tahu, anak-anak akhirnya pada waktu mau masuk pas jam istirahat tidak tertib lagi, berebutan lagi. Nah, kira-kira apa yang terjadi dan mengapa kok bisa demikian? Kalau di sini berarti motivasi yang mana? Motivasi 1, 2, atau 3? Yang ke satu, kalau ya motivasi eksternal. Kalau motivasi eksternal berarti dari yang pilihan 1 atau 2? Karena rasa tidak nyaman atau karena mendapat imbalan? Karena mendapat imbalan. Ketika imbalannya tidak ada, mereka kembali lagi. Sudah tidak tertib, masuk uyel-uyelan, rebutan dan lain sebagainya. Ini contoh kasus. Jadi yang kita harapkan, meskipun ada bukan nas atau tidak, meskipun yang mengajar siapa saja, anak-anak itu tetap bisa tertib. Nah, yang paling bagus levelnya itu adalah itu. Jadi motivasi internal. Nah, di sini ada kemudian nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai yang disepakati bersama secara keseluruhan tanpa membedakan adanya perbedaan suku, agama maupun latar belakang. Nah, nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Dan nilai kebajikan ini adalah nilai-nilai yang bersifat positif dan manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, ini contoh dari kebiasaan-kebiasaan itu tadi, itu berangkatnya berasal dari nilai kebajikan universal. Nah, kalau kita sebagai pendidik, kita lingkupnya pendidikan. Saya mengambil contohnya itu apa nilai kebajikan universal. Contohnya adalah ini. Apa ini? Profil pelajar Pancasila. Di kurikulum Merdeka atau kurikulum yang baru yang memang secara bertahap ini baru diaplikasikan di kelas 4 dan 1. Tujuan dari nilai kebajikan yang ingin diwujudkan dari adanya pembelajaran di sekolah adalah profil pelajar Pancasila. Ini merupakan contoh nilai kebajikan. Jadi ada beriman bertakwa, bineka global, bergotong royong, kreatif, berarti mandiri. Itu contoh nilai dari kebajikan. Yang mana nilai ini yang sekarang dianut oleh sistem pendidikan di Indonesia. Nah, setelah nilai kebajikan, tentunya sebelum adanya nilai-nilai kebajikan budaya positif itu kita berangkatnya dulu kalau kita di sekolah itu berasal dari keyakinan kelas. Nah, ini nanti yang mungkin bisa dengan praktekkan masing-masing di kelasnya. Jadi untuk keyakinan kelas, kenapa kok keyakinan kelas? Kenapa kok bukan peraturan kelas? Nah, di sini ternyata itu hal yang sepele, tapi dilihat itu perbedaannya besar sekali. Mengapa keyakinan kelas? Karena seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan apa yang dia yakini daripada apa aturan yang ada di situ. Aturan kan biasanya berbentuk seperti larangan, kemudian apa yang harus dilakukan, kan seperti itu. Kalau keyakinan kelas itu bukan, tapi dia itu serahkan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara maupun bahasa dan budaya agama itu. Nah, bagaimana caranya membentuk keyakinan sekolah atau kelas? Yang pertama yaitu keyakinan kelas itu harus bersifat abstrak, jadi lebih umum. Contoh, kalau misalnya di dalam kelas itu ada peraturan yang seperti ini, tidak boleh bertengkar dengan teman. Nah, kita ubah sekarang, bukan tidak boleh bertengkar dengan teman, tapi apa yang kita lakukan? Kalau keyakinan kelas itu berarti apa? Menghargai orang lain. Jadi itu contoh dari keyakinan kelas. Kemudian berupa pernyataan-pernyataan universal, jadi lebih umum. Terus kemudian dibentuk dalam bentuk positif, jadi tidak kalimat negatif. Kalimat negatif itu yang melarang-larang gitu. Jadi jangan datang terlambat, tapi negatif, disiplin, itu positif. Jadi tidak ada kata larangan, larangan itu masuk kata negatif. Nah, di situ keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga
kelas. Nah karena bersifat universal itu tadi, berarti kalau universal itu kan sebenarnya di dalamnya ada aturan-aturan lagi, tapi di dalam dipayungi oleh satu aturan universal itu tadi. Kemudian yang atas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan, karena kita membuatnya itu ya sesuai dengan lingkungan kita. SD Negeri 5 Salam bukan lingkungan yang lain. Semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi. Jadi semua wajib untuk menyampaikan pendapatnya, tidak ada yang pilah-pilah, tidak ada yang hanya meneng, diam, tapi semuanya ikut berpartisipasi. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi tidak selama 10 tahun itu tetap itu saja, itu tidak, tapi harus ditinjau ulang dan ada perbaikan. Nah di sini saya ada 2 contoh, ada yang A dan B. Menurut Bapak Ibu yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Dari A dan B ini yang mana merupakan keyakinan kelas? Ya, B, ya betul. Yang merupakan keyakinan kelas adalah yang B. Kalau di sana itu adalah peraturan. Tapi kalau kesepakatan kelas di sini, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Itu kan di dalamnya itu sudah ada kerukunan, terus tidak boleh bertengkar dan lain sebagainya. Kami murid yang semangat belajar. Nah di sini itu berarti ada memperhatikan ketika guru mengajar, disiplin, tepat waktu, mengumpulkan tugas dan sebagainya, itu sudah masuk ya B. Dan C, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Tuh. Kemudian dari keyakinan yang kelas pada itu tadi, akhirnya terciptalah program kebajikan di sekolah. Nah, caranya gimana untuk tahap menciptakannya itu? Yang pertama adalah melihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama, kemudian menentukan nilai-nilai yang ingin dijadikan perhatian utama. Jadi kan karena nilai-nilai itu ada banyak, tapi kira-kira sekolah ini butuh nilai yang mana? Oh, kedisiplinan, oh religius, oh kreatif dan sebagainya. Di mana masing-masing sekolah itu berbeda-beda yang dibutuhkannya. Kita tidak bisa menyamakan antara nilai yang diutamakan di sekolah satu dengan sekolah yang lain, karena jelas kebutuhannya berbeda-beda. Setelah sudah jadi, dibuatlah poster atau istilahnya pamflet di media sekolah secara nyata dipasang atau hanya dipasang di media sosial kalau sekolahnya itu memiliki. Nah, dari itu tadi dalam rangka menciptakan lingkungan positif demi terwujudnya program kebajikan di sekolah. Nah, salah satu strateginya itu adalah dengan menerapkan disiplin. Nah, di sini yang saya katakan adalah disiplin positif. Kira-kira yang terbayang ketika ada disiplin itu apa ya? Apakah marah-marah? Apakah menghukum? Kira-kira tetap waktu. Nah, di sini konsep disiplin positif saya tambahkan ya, disiplin positif. Jadi ada bukan hanya sekedar disiplin, tapi ada disiplin positif. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan, terus kemudian tepat waktu itu tadi. Nah, dihubungkan juga kalau tidak mampu melakukan itu tadi, akhirnya dihubungkan dengan hukuman. Nah, padahal di situ sungguh berbeda. Karena kata disiplin positif ini tidak harus memberi hukuman, tapi hukuman boleh dilakukan itu sebagai alternatif terakhir. Tapi sebisa mungkin sebelum melakukan hukuman kita melakukan hal-hal lain. Apa itu yang kita pelajari? Jadi digunakan kalau sudah terakhir tidak ada pilihan lain lagi, sudah istilahnya sudah jeger tuan. Nah, tapi di sini sebisa mungkin harus dilihat. Disiplin positif itu adalah menanamkan motivasi dari dalam dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu, menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi berkaitan dengan bagaimana caranya kita untuk membuat anak itu memiliki motivasi yang ketiga tadi, berasal dari dalam dirinya sendiri, meyakini sesuatu, kemudian dia itu menjadi orang yang dia harapkan. Jadi yang mempunyai harapan, aku ingin jadi orang yang pintar, aku ingin jadi orang yang seperti ini, sukses dan lain sebagainya, itu dari anaknya sendiri, bukan dari gurunya
dibandingkan dengan motivasi eksternal yang hanya karena takut dihukum, mendapat hadiah. Nah kalau hukumannya tukang hukum nggak ada, yang tukang memberi hadiah nggak ada, ya sudah selesai. Tapi kalau motivasi intrinsik dia akan berjalan lebih panjang atau mungkin bisa saja menjadi menetap, menjadi pribadi yang seperti itu. Nah sekarang saya tadi juga menyebutkan kalau setiap perilaku itu pasti ada tujuan atau yang melatar belakangi kenapa anak-anak itu melakukan hal demikian. Nah ini berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan, dan semua yang kita lakukan adalah berkaitan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar. Kira-kira nih Bapak Ibu, kalau saya membicarakan tentang kebutuhan dasar manusia, kira-kira apa nih yang termasuk dalam kebutuhan dasar manusia? Karena tahu kapan, ya. Oke. Apakah ada rasa-rasa yang lain? Bukan hanya barang saja loh ya kebutuhan dasar manusia. Apa saja yang melatar belakangi setiap individu itu? Nah dari sini. Nah ini kebutuhan dasar manusia. Jadi baik guru kita sebagai pendidik ataupun murid kita yang kita didik itu harus tercapai semua kebutuhan dasarnya. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup berkaitan dengan makan, minum, sandang, pakaian dan lain sebagainya. Itu kebutuhan hidup yang tidak boleh untuk dilanggar karena berkaitan dengan hidupnya. Nah, yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Love dan belonging di sini. Biasanya anak-anak yang kurang kasih sayang atau rasa diterimanya kurang, dia akan mencari perhatian. Mencari perhatiannya di mana? Bisa saja dia menjadi usil, bisa saja dia itu terus cakep dengan membuat kenakalan-kenakalan yang lain. Nah, jadi sebenarnya ada anak yang nakal itu karena ada salah satu kebutuhan dasar ini yang tidak terpenuhi. Nah, tugas kita untuk melihat mana yang tidak terpenuhi. Oh, berarti dia melakukan itu karena ada faktor itu. Yang kedua adalah kekuasaan atau power. Jadi di masing-masing diri manusia itu ada rasa sedikit untuk ingin menguasai, meminta, menyuruh, itu menjadi pemimpin, entah untuk dirinya sendiri atau untuk orang di sekitarnya. Kalau kepala keluarga ya bapak itu pemimpin keluarga, ibu ya juga memimpin anak-anaknya, guru apalagi kita memimpin murid. Murid pun juga itu, dia juga ingin kadang memimpin teman-temannya. Yang ketiga adalah kebebasan berkaitan dengan freedom. Kebebasan untuk memilih apa yang dia ingin lakukan, untuk menjadi apa yang dia inginkan, itu berkaitan dengan kebebasan. Dan yang selanjutnya adalah kesenangan atau fun. Nah, kesenangan ini paling berkaitan dengan aktivitas. Anaknya bosan, dia nggak senang, tidak senang. Kadang terus kemudian mencari kesenangan dengan dolanan, ngobrol sama temennya dan lain sebagainya. Berarti dia kebutuhan dasar mengenai kesenangannya belum terpenuhi. Makanya kok dalam pembelajaran kita digemborkan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Tuh. Nah, kebutuhan dasar manusia tadi, kebutuhan berdasarkan kebutuhan bertahan hidup yang sudah saya sebutkan berkaitan dengan survival, makanan, minuman tadi, kasih sayang dan rasa diterima, baik itu di keluarga maupun di sekolah oleh teman-temannya yang lain atau oleh gurunya, penguasaan berdasarkan atas pengakuan prestasi, keterampilan atau kemampuan yang dimiliki dan harga dirinya. Dan selanjutnya adalah kebebasan untuk memiliki pilihan, mengendalikan arah hidup seseorang, dan kesenangan untuk kebutuhan mencari hal-hal yang menyenangkan, bermain, tertawa. Nah, itu untuk 5 kebutuhan dasar yang harus terpenuhi dari dalam diri masing-masing manusia termasuk anak. Karena kalau dalam masing-masing tidak terpenuhi, dia akan melakukan sesuatu gunanya untuk berusaha, yaitu memenuhi kebutuhan yang tidak
seperti itu tadi, bisa dengan cara berperilaku negatif maupun berperilaku positif. Nah, di sini upaya dalam menegakkan disiplin positif tadi itu ada beberapa hal yang harus dilakukan. Jadi gimana caranya biar anak itu memiliki disiplin positif? Yang pertama itu berkaitan dengan hukuman. Ya, jelas gitu. Kita pasti setiap hari atau mungkin bahkan selama ini kita itu pasti menerapkan yang pertama berkaitan dengan hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman. Jadi kalau hukuman itu hanya berasal dari guru, terserah guru mau mengatakan murid yang berperilaku negatif itu tadi. Beda dengan konsekuensi. Cara yang kedua konsekuensi. Kalau konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati bersama, atau memang hukumannya itu berkaitan dengan imbas apa yang dia lakukan secara langsung, itu sudah diskusi, sudah sepakati bersama. Kalau misalnya contoh, nanti kita kalau ada yang kelewatan ya membersihkan halaman dulu, nah itu sudah sepakati bersama. Tapi kalau pada waktu itu kita memberikan hukuman, itu malah cukup jatuhnya di hukuman, bukan konsekuensi. Nah, yang cara ketiga ini yang nanti kita bahas berkaitan dengan restitusi. Restitusi itu apa? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini itu bukan hukuman, bukan konsekuensi, tapi kita itu menuntut anak biar agar dapat memperbaiki dirinya, tapi dia bukan karena permintaan orang lain, tapi karena berasal dari dirinya sendiri. Dia ingin memperbaiki diri, akhirnya mampu kembali ke lingkungannya dengan lebih baik. Tuh. Ini perbedaan antara hukuman, bisa dilihat di sini. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, itu bisa dibaca sendiri Bapak Ibu. Itu perbedaan yang paling mendominasi. Intinya kalau hukuman itu berarti hanya dari satu arah guru yang menentukan pada saat itu. Kalau konsekuensi itu adanya kesepakatan atau secara langsung memang apa yang harus dia lakukan itu imbas dari apa yang dia perbuat. Kalau restitusi ini nanti kita memberikan anak pilihan-pilihan, kemudian kita juga menguatkan anak tentang keyakinan yang dia yakini terhadap perilaku yang melenceng atau perilaku negatif. Begitu. Kemudian ada ini selanjutnya, kalau hukuman ini mesti dipaksa harus melakukan itu. Tapi kalau konsekuensi ada stimulus respon, kan sebelumnya sudah disepakati kalau kamu berbuat seperti ini ya responnya ada seperti ini nanti yang harus kamu lakukan. Kalau restitusi itu kita mengontrol, hanya mengontrol menuntut anak. Tapi yang menentukan anak harus berbuat ya dirinya sendiri, bukan gurunya hanya menuntut atau manajer. Nah, ini dibuat oleh guru. Kalau konsekuensi dibuat guru dan murid kalau sudah disepakati. Nah, kalau restitusi hanya dibuat oleh anak. Kita hanya memberikan pilihan atau kalau misalkan anaknya tidak bisa memikirkan aku kudu apa ya, aku harus melakukan apa, kita boleh memberikan alternatif, tapi anaknya menentukan sendiri. Nah, sekarang ada 1 sampai 5. Coba baca nomor 1 di bawah itu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman, restitusi atau konsekuensi? Hukuman. 10 poin buat Mulyati. 2. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman juga. Hukuman langsung pada saat itu. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Apa? Mau 1 sudah ada juga. Apa? Kalau yang nomor 3 ini apa? Ada perbedaan jawaban ini konsekuensi. Di sini betul ya, tidak ada, kan sebelumnya tidak diomongkan kalau nanti kamu coret-coret tidak. Tapi di sini dia hukumannya bukan hukuman, perbuatan yang harus dia lakukan itu secara langsung memang berhubungan dengan apa yang dia perbuat sebelumnya. Kalau
datang terlambat dengan mencatat 100 kali kan nggak ada hubungannya nih. Jadi itu hukuman. Tapi kalau ini ada hukumannya, karena mencoret-coret, akhirnya dia harus menghapus. Itu konsekuensinya. 4. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Nah, 5. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Hukuman. Jadi yang dicontohkan di sini adalah hukuman dan konsekuensi. Nah, restitusinya mana? Nah, kita sebagai guru itu memiliki 5 posisi kontrol dalam restitusi. Bisa guru sebagai penghukum, bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, bisa guru itu membuat merasa bersalah. Nah, biasanya kalau guru itu bertindak sebagai pembuat rasa bersalah, dia suaranya lebih lembut tapi nyelekit, gitu, menyindir lah istilahnya. Tapi lembut, gak marah-marah, gak menghukum, tapi dia omongannya itu menusuk. Nah, teman, guru pada posisi teman ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, ajakan, menjadi teman yang baik, akrab sama temannya, senang guyon dan lain sebagainya. Itu adalah guru dalam posisi teman. Kemudian sebagai pemantau, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi itu berarti, oh kamu salah. Kalau kamu salah seperti ini berarti kamu harus apa? Yang sudah disepakati bersama itu apa? Berarti kamu harus melakukan itu hanya mengawasi. Nah, yang diharapkan oleh pemerintah dari yang saya pelajari di pendidikan guru pemberani, guru itu bisa menjadi seorang manajer di mana manajernya adalah level yang tertinggi. Dia posisinya guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi dia hanya manajer mengatur dong, tapi tidak memegang penuh. Murid itu harus menjadi seperti itu. Nah, setelah ini nanti kita melihat video. Yang pertama video ini adalah video berkaitan dari posisi kontrol yang pertama, yaitu guru sebagai penghukum. Bisa disaksikan, dicermati nanti perbedaannya. Orang menjadi guru. Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi ke lapangan basket. Nah, ini untuk posisi penghukum. Contohnya seperti itu tadi. Yang terjadi apa? Ciri-cirinya posisi penghukum berarti apa dari video ini? Galak. Dia menghukumnya ya pada saat itu tanpa ada istilahnya yang ada hubungannya dengan dia datang terlambat, terkesan kejam gitu. Iya apa tidak? Mungkin ini kadang saya ya di sini kita belajar bersama ya Bapak Ibu. Belum tentu saya pun juga mampu untuk menerapkan posisi ini ya. Ini butuh proses dari adanya perubahan paradigma itu tadi. Nah, kira-kira nanti kalau kita menerapkan posisi hukuman, yang efek dampaknya kemudian seperti apa? Ditakuti muridnya nah, ini posisi menghukum itu cirinya menghadik, menunjuk-nunjuk, membentak, baik secara verbal dan biasanya itu hukumannya secara fisik. Nah, dampak murid menjadi pendendam,
Biasanya mulut itu grogel, dendam. Terus tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diambil. Guru ini keluar ya, semua aku. Nah kalau sudah tidak suka dengan mata pelajaran, sudah tidak suka dengan gurunya, bahaya. Ya jadinya males sekolah. Apalagi kalau di SMP SMA gurunya mata pelajaran. Kalau di SD kan kita guru kelas. Ya, setiap hari bertemu, kalau kita tidak disenangi otomatis ya masuk. Nah, untuk selanjutnya adalah video kita sebagai pembuat rasa bersalah. Ceritanya masih sama, tapi posisi kontrolnya yang berbeda. Sama ini teman. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Lebih lembut. Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nah, itu untuknya pembuat merasa bersalah. Kira-kira sininya apa? Lebih lembut, kata-katanya tapi Gusti, seperti gurunya yang terintimidasi gitu. Sepertinya itu yang paling dirugikan itu adalah gurunya. Tuh, itu pembuat merasa bersalah. Nah, kira-kira dampaknya ke anak apa? Kalau kita buat posisi kontrolnya ini. Nah itu tadi merasa bersalah kemudian minder mungkin, tapi kita cek dulu aja. Nah ini pembuat merasa bersalah, suara cenderung melembut, tenang, namun kata-katanya itu menyalahkan murid, nyelekit. Guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat guru itu menderita. Ya kayak tadi, ya ampun kamu tidak istilahnya mau Bu Rate misalnya, Bu Rate itu dimarahi Bu Yati gitu contohnya. Terus kemudian dampak posisi bagi murid membuat murid merasa bersalah atau merasa gagal. Nah, rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Itu untuk yang posisi yang kedua. Nah, sekarang untuk posisi yang ketiga. Tadi apa posisi ketiga? Bukan. Posisi kontrol ada 5, yang ketiga adalah teman. Nah, ini. Untuk posisi yang teman. Yang ketiga. Mohon maaf di sini untuk artisnya tetap ya, Pak. Naren, Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu.
demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, itu kalau guru sebagai teman. Kira-kira cirinya apa? Akrab, ya humble, akrab. Kemudian istilahnya malah kayak ya, santai. Ya bersahabat namanya juga teman, seperti sahabatnya, bahasanya menarik dan sebagainya. Nah, nanti kira-kira kalau kita seperti itu, anaknya dampaknya gimana? Rasa dihargai. Bagusnya. Coba kita lihat dulu. Suara guru akan ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Jadi guyonan, kalau istilahnya dalam bahasa Jawa, guyon-guyon, bergurau. Tapi dampak posisi teman, murid akan bergantung kepada satu orang. Faktor ketergantungan kepada orang itu saja. Karena dia merasa temannya, guru itu adalah temannya. Tapi kalau nanti sudah ketemu guru yang lain yang tidak seperti itu, dia tidak ngereken istilahnya, kurang menghargai guru yang lain. Kemudian murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Seperti itu tadi contohnya, absennya diuruskan oleh gurunya tanpa ada apa-apa. Tuh, yang mungkin bagi murid itu menyenangkan, tapi justru perilaku ini yang kurang sesuai juga karena ada hal negatif atau dampak negatif. Yang selanjutnya tadi adalah posisi yang keempat. Posisi yang keempat apa tadi? Pemantau. Nah, mohon maaf, saya mau cari aktris yang lain tidak bisa nemunya ini dok. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Itu untuk pemantau. Jadi dia hanya memantau yang sudah peraturannya ada itu gimana, yang dia lakukan itu gimana, terus yang harus dia lakukan itu apa. Itu sudah jelas. Nah, posisi pemantau atau monitor, seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosi, tidak bersenda gurau ataupun menggunakan suara tinggi. Tercipta identitas diri positif atau berhasil. Ini berkaitan dengan konsekuensi kalau dihubungkan di sini. Kemudian pemantau perlu senantiasa memantau. Pada saat murid diberikan sanksi, maka guru pun harus selalu mengawasi. Dampaknya, murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju, dan tidak sepenuhnya mandiri karena harus tetap diawasi. Nah, pinginnya kita itu gini loh, meskipun bukan karena imbalan, hadiah ataupun hukuman dan lain sebagainya, anak mau melakukan sesuatu. Nah, yang terakhir ini adalah posisi yang diharapkan, yang untuk manajer tadi, yang terakhir. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju.
Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, itu posisi yang diharapkan untuk seorang pendidik yang ada di Indonesia itu sebagai posisi ini, manajer. Ceritanya itu. Kalau di sini yang paling kelihatan kan yang menentukan apa yang harus dia lakukan adalah siswanya sendiri. Guru hanya istilahnya memancing dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik apa yang harus dia lakukan, siapa lagi, apakah ada lagi, mulai kapan, dan lain sebagainya. Dan tetap dengan berpegangan teguh dengan keyakinan kelas yang ada. Nah, ini contohnya. Nah, suara manajer netral, tidak emosi, tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi. Tercipta identitas positif atau berhasil. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Terus kemudian guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Kemudian dampak posisi manajer, murid menjadi pribadi yang mandiri dan percaya diri dan dapat memecahkan masalahnya. Karena itu tadi penyelesaian masalah dikembalikan kepada anak bukan atas dasar kontrol dari guru. Nah, sekarang sampailah kepada materi yang terakhir, segitiga restitusi. Tadi kan salah satu cara untuk menegakkan disiplin positif itu adalah dengan segitiga dengan restitusi. Kenapa dinamakan segitiga restitusi? Karena di sini restitusi itu ada 3 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Teori kontrolnya itu berkaitan itu kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian teori kontrol yang berhubungan adalah semua perilaku memiliki alasan. Jadi di balik dia melakukan sesuatu tentu ada alasan yang melatar belakangnya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, seek the value. Kita semua memiliki motivasi internal. Tuh, menanyakan keyakinan dan motivasi yang ada di dalamnya harus berasal dari internal atau dirinya sendiri, bukan berdasarkan dengan orang lain. Nah, ini diagramnya. Menstabilkan identitas itu berpendapat bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi semua orang pernah melakukan kesalahan. Jadi di sana itu dia salah, tapi tidak malah digagalkan dengan apa yang dia lakukan. Tapi di sana itu kita menarik rasa percaya dirinya dulu. Nah, kemudian validasi tindakannya salah. Setelah itu, kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan selain dengan cara yang misalnya negatif itu tadi? Nah, yang terakhir, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, yang telah kamu langgar atau apa? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Tuh. Untuk lebih lengkapnya itu pertanyaan. Jadi segitiga restitusi ini berupa pertanyaan-pertanyaan. Guru membuat pertanyaan-pertanyaan. Kalau di bagian menstabilkan identitas itu berkaitan dengan ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ini contoh kata-kata yang kita keluarkan. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Bukan
Jangan fokus kepada kesalahan, tapi fokus untuk memperbaiki dan keluar dari masalah. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu contohnya pada tahap itu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ini kata-kata yang bisa kita ucapkan ketika berada di tahap validasi tindakan yang salah. Tuh, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Contohnya kalau ada anak yang berebut makanan, berebut apa, nah itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Restitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Ditekankan di sini, meskipun restitusi, tapi guru tidak, istilahnya tidak memberikan pernyataan kalau melanggar peraturan itu baik, bukan. Tapi dalam restitusi, guru harus memahami alasannya. Jadi alasan dia melakukan itu apa? Alasan dia melanggar keyakinan itu apa? Dan paham bahwa setiap orang pasti melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Apa yang kita percayai sebagai kelas atau keluarga, nilai-nilai umum yang kita telah sepakati apa? Kamu jadi orang seperti apa? Terus kemudian kalau dia melakukan kesalahan, apa yang harus kamu lakukan agar kamu tidak mengulanginya lagi? Berarti apa yang harus kamu lakukan agar kamu tidak berbuat demikian lagi? Itu contohnya kalau segitiga restitusi. Nah, itu tahapan dari poin yang terakhir mengenai segitiga restitusi. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, demikian materi tentang diseminasi budaya positif dari pendidikan guru penggerak yang saya sampaikan. Sebelum saya tutup, di sini saya mempersilahkan kepada Bapak Ibu apabila ada pertanyaan atau tanggapan atau saran, saya persilakan. Monggo. Wonten apa boten? Dari saya ya. Nggih, monggo, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, kegiatan hari ini adalah merupakan kegiatan yang luar biasa, yang sangat menarik, dan tentunya ini adalah langkah baru untuk memajukan pendidikan di Indonesia pada umumnya dan di SD Negeri 5 Kedung Salam khususnya. Terima kasih kepada Bu Ratih. Saya sampaikan salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Coba Bu Ratih, gerakannya Bapak Ibu mungkin biar tahu ya. Saya ulangi sekali lagi, beri contoh Bu Ratih. Gini ya Bapak Ibu, kalau nanti Bu Yati misalnya bilang salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Ya. Terima kasih. Salam guru penggerak. Ulangi sekali lagi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih Bapak Ibu guru. Nah, setelah kita mendengarkan paparan masalah makalah pada hari ini, yaitu desiminisasi tentang budaya positif dari SD Negeri 5 Kedung Salam, tentunya Bapak Ibu guru mendapat pengalaman baru dan ilmu baru dari Bu Ratih yang sekarang mengikuti pendidikan di guru penggerak. Saya harapkan dari Bapak Ibu guru yang belum mengikuti pendidikan guru penggerak segera mendaftarkan diri, karena apa? Materi-materi, ilmu-ilmu yang kita dapatkan nanti akan sangat menyenangkan, dan harapan dari kita semua adalah para Bapak Ibu guru nanti mampu mengubah sistem pendidikan dari sistem yang lama menjadi sistem yang baru.
mungkin yang lama pendidikan kita itu adalah berpusat pada Bapak Ibu guru. Semuanya terpusat pada Bapak Ibu guru. Dengan adanya guru penggerak, harapan kami selaku Kepala Sekolah SD Negeri 5 Kedung Salam adalah Bapak Ibu guru mampu mengubah pusat pembelajaran yang semula dari guru bisa berubah berpusat dari murid. Jadi apa yang disampaikan Bu Rati tadi sangat menyentuh hati kita semua. Mudah-mudahan setelah kita menerima pelajaran hari ini dari Bu Rati selaku peserta guru penggerak, kita mampu mengubah pembelajaran di kelas kita masing-masing yang semula berpusat dari Bapak Ibu guru dirubah berpusat pada murid atau siswa. Yang tadi kita sudah mempelajari banyak hal, kita sedikit mungkin kita merasa apa tadi kita sering memberi hukuman atau membuat kesepakatan dan lain sebagainya. Monggo kita introspeksi diri ya, sehingga pendidikan di SD Kedung Salam 5 khususnya menjadi berubah, menjadi lebih maju dan berpusat pada murid. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih, semangat kepada Bu Rati yang telah memberi motivasi kepada Bapak Ibu guru yang lain, dan harapan saya, permintaan saya, permohonan saya, Bapak Ibu guru yang lain segera mendaftarkan diri mengikuti kegiatan guru penggerak. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Moyati selaku Kepala Sekolah SD Negeri 5 Kedung Salam untuk tanggapan, saran dan masukan yang telah disampaikan. Nah, di sini saya tekankan sekali lagi, Bapak Ibu, saya di sini tidak bisa untuk bergerak sendirian, dan saya bukan berarti karena saya berdiri di depan saya adalah orang yang paling paham atau orang yang paling mendekati bisa menjadi apa yang diharapkan. Tidak. Tapi mari kita belajar bersama-sama. Nah, nanti mungkin setelah saya selesai diseminasi ini, di lain hari bisa panjenengan terapkan di kelasnya masing-masing, setidaknya dalam hal mungkin memulai untuk membentuk keyakinan kelas seperti itu. Matur suwun Bapak Ibu, mungkin ada lagi? Sudah nih, karena waktunya sudah mepet akan sholat Jumat, jadi saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang telah menyempatkan waktunya dalam acara hari ini. Dan saya di sini selaku pemateri, apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mesti diawali dengan
Ini sebutin. Aku ingin menjadi anak yang. Ini satu opo. Nomor dua ditulis lagi. Aku ingin menjadi anak yang gimana? Nomor tiga nanti ditulis lagi. Aku ingin menjadi anak yang bagaimana sampai ke lima. Nah, titik-titiknya silahkan kamu isi sendiri. Nanti kalau sudah, budaknya minta kalian untuk menuliskannya di kertas warna-warni. Nanti berarti bagikan masing-masing. Itu sekarang kamu jadi orang yang gimana? Dan itu tadi, aku ingin menjadi anak yang. Nanti kalau sudah, kamu tuliskan di kertas warna-warni. Kalau sudah, nanti kita bahas bersama-sama. Kita tulis di kertas yang besar, terus nanti kita tanda. Berarti itu jadi keyakinan kelas